Tuh, 2, 3. On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salam sejahtera bagi pemeluk agama lain. Sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malam ini kita bisa belajar kembali tentang ajaran agama Islam. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, zaman semakin akhir, semakin merosot. Tahun demi tahun, abad demi abad, semua orang berbicara dengan apa yang ia kehendaki tanpa berlandaskan ilmu. Ini masuk dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Innallaha la yaqbidul ilmah intiza'an, walakinallaha yaqbidul ilmah bimautil ulama. Fa'akhadun nasu imaman ru'usan juhalan fa'aftau fa'adallu wadallu wa'adallu. Yang artinya Allah mengangkat ilmu, tidak mengangkat pengetahuan itu, tidak mengangkat ilmu itu, melainkan Allah meniadakan ulama, mewafatkan ulama, sehingga manusia menjadikan pemimpin yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang tidak berpengetahuan, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu syariat dan ilmu agama. Belakangan ini banyak beredar video-video yang meresahkan masyarakat tentang akidahnya, tentang keyakinannya, ataupun bahkan dalam furu'iyah sehari-hari. Banyak yang bertentangan, ini itu. Ketika mereka dihadapkan, ditanya kebenaran ilmunya, mereka tidak punya. Mereka tidak memiliki. Seperti contoh belakangan hari ini beredar bahwa apa hukum mencium mushaf, apa mencium Al-Quran. Itu ada seseorang yang mengatakan dirinya alim, yang jenggotnya panjang, ya, yang dahinya hitam. Saya tidak jelek-jelekan, enggak. Saya cuman memberikan spesifikasinya. Saya tidak memfitnah. Memang itu kenyataan. Mengatakan bahwa mencium Al-Quran itu sesat. Buat apa kita mencium Al-Quran? Tidak ada gunanya. Itu kata beliau. Kata beliau. Begini kawan. Sekarang saya tanya, kenapa sampean itu mencium kedua tangan orang tua kalian? Ayo, saya tanya. Kenapa kok menciumnya di kedua orang tua kalian? Ayo, saya tanya. Kenapa harus kedua orang tua? Karena dalam Al-Quran dijelaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Akhirnya disunnahkan kita untuk mencium tangan kedua orang tua kita. Rasulullah pernah cium terhadap ayahnya enggak? Enggak pernah. Wong Rasulullah ayahnya wafat sebelum Rasulullah lahir. Berarti kita ke orang tua tidak boleh. Ayo, tidak boleh berarti kita mencium terhadap ayah kita, sedangkan Rasulullah tidak mengajarkan. Ayo, saya tanya, tolong tanggapi video ini terhadap ustadz yang jenggot panjang. Saya tanya, Rasulullah tidak punya ayah, berarti umatnya tidak boleh salaman, tidak boleh cium tangan terhadap ayahnya. Ayo, jawab pertanyaan. Kalau orang memiliki akal yang sehat akan jawab. Meskipun Rasulullah tidak memiliki seorang ayah, bukan berarti umatnya tidak boleh mencium kedua tangan orang tua kita, khususnya ayah. Jangan sampean katakan apa? Katakan sampean, wah Rasulullah tidak mengajarkan.
Kenapa kita harus melakukan? Loh, jangan. Apa kata sabda Rasulullah? Kullu bid'atin dolalah. Loh, sampean kullu bid'atin dolalah itu faham ndak? Sampean faham nahwu syarab ndak? Hah? Sampean ngaji balaghah ndak? Ngaji Alfiyah Ibnu Malik ndak? Ngaji Hudhari ndak? Paham Soban ndak? Paham Ibnu Aqil ndak? Paham Asmuni ndak? Kalau nggak paham jangan sok-sokan pinter, jangan sok-sokan pinter, jangan sok-sokan pinter, malu tau, malu. Kenapa saya katakan begitu? Bahasa Arab itu jangan sampean pahami secara datang, secara mentah. Kita harus mengkaji. Nah sekarang kita kembali, flashback kembali, hukum mencium Al-Quran, mencium mushaf. Apa hukum? Loh, kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Apa salahnya kita mencium Al-Quran? Wong kita ke orang tua mencium, apakah kita katakan orang tua lebih mulia daripada Al-Quran? Ayo, sedangkan Al-Quran adalah kalam. Saya tanya, Al-Quran sama orang tua kita mulia mana? Ya jelas, semua orang akan mengatakan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamun. Jadi orang yang mengartikan kullu bid'atin dolalah, setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Tunggu dulu, sampean itu gak paham. Sampean itu orang-orang yang termasuk minal juhala, bukan ulama, orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena kullu bid'atin dolalah, ulama menafsirkan yang dimaksud bid'ah apa, mal muradu bil bid'ah. Sampean tafsir, sampean cari dalam kitab tafsir, sampean cari dalam kamus Al-Misbah, sampean cari bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak pernah dilakukan, ya kan? Sesuatu yang tidak pernah dilakukan dan menciptakan sebuah tradisi baru, budaya baru, citra baru, fashion baru, ya kan? Nuansa baru, itu namanya bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Tapi jangan salah, ada hadis yang mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'da. Apa artinya? Orang yang melakukan sebuah tradisi baru yang baik, kata Rasulullah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dan juga orang-orang yang mengamalkan setelah. Jadi ada dua hadis, jangan ngajinya jangan cuma kullu bid'atin dhalalah kawan. Hadis itu banyak, jangan cuma ngaji satu doang. Kalau sampean ngaji falahum adabun alim, ya sudah, mereka mendapatkan siksa yang berat, itu doang. Setahu sampean cuma akhirat, padahal juga ada ayat walahum jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jadi kalau memahami hadis jangan sepotong-potong. Itu menandakan Anda itu bodoh. Anda itu termasuk orang-orang yang dulu. Orang-orang yang dulu. Jadi saya buat video ini bukan menyinggung, enggak, tapi membenarkan. Bukan menjatuhkan, tapi untuk kebenaran. Kalau ada yang tidak terima dengan video ini, silahkan kita buy one, kita ketemuan dimanapun Anda berada. Kalau ada yang tersinggung dengan video ini, silahkan, saya akan terima tantangan Anda kapan. Selama kebenaran masih berkibar, saya tidak akan pernah takut untuk menyampaikan. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hadanallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.